Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pripun kabaripun dalem menika? Pripun Bu kabare? Asrep nopo anget asrep nggih. Alhamdulillah mau kita syukur datang Allah Subhanahu wa taala menika fenomena menedahaken keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Allah niku ndamel sok panas, sok adem nggih. Nika nedahaken awake dhewe ra iso gawe. Alhamdulillah kita dalem menika tasih dipun paringi gesang dening Allah Subhanahu wa taala. Suados napa ngatahaken anggen kita damel kesaenan. Ya rahmatullah Nabi nate ngendika menapa sira padha lumaku ana ing bumi iki menawa ketemu taman-taman swarga padha mandeka padha teka. Napa menika Nabi taman swarga menika tempat-tempat mengingat Allah, tempat-tempat mencari ilmu. Adzikr yang tiganipun Rasul padha teka. Nah, wonten sing ingkang saged mligaken menika setunggaling napa nindaki dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmatullah. Wonten dalem menika wasal bari pantaraken Ustaz Muhammad Saifuddin SIMAG. Lajeng kemawon kita awiti kanthi maos Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana rahmatan lil alamin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi mustafa wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ridwanullah anhum wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang mudah-mudahan sehat walafiat. Karena cuaca nggih, jadi diweru tapi terasa di puncak di napa Tawangmangu. Kalau di cuaca Bandung niku ngeten iki. Ini hari-hari Bandung ngeten. Jadi kalau di sini ini karena cuaca ini. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Kata-kata ngunjuk atau ya petak nggih. Ya petak dikurangi kopine. Kurangi napa? Tehipun kurangi napa boleh. Sing legi-legi niku nggih insyaallah. Mudah-mudahan dengan menjaga kesehatan Allah paringi kebugaran dan tentu bisa menjalani kehidupan dan aktivitas dengan baik insyaallah. Pada malam ini kita membahas tentang ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 76 77 yang temanya adalah Al-Quran sebagai rahmat Allah. Al-Quran karahmatillah. Al-Quran sebagai kasih sayang Allah. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia diturunkannya Al-Quran.
dan terjaga sampai sekarang. Monggo kita baca, saya baca terlebih dahulu, nanti diikuti surah An-Naml ayat 76-77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an hadzal Qur'an yakussu ala bani Israil. Hadzal Qur'an yakussu ala bani Israil. Ala bani Israil aksaral ladzi ala bani Israil aksaral alladzi hum fihi yakhtalifun. Alladzi hum fihi yakhtalifun. Wa innahu lahudan wa rahmah. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minin. Inna, sesungguhnya, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, ya Al-Qur'an mushaf yang kita baca ya, dari Al-Fatihah sampai surah apa? An-Nas. Pinten juz? 30. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Nah, berapa ayat ini? Ada beberapa nanti ya, beberapa perbedaan. Ada yang menghitung bismillah itu bagian dari surah, ada yang tidak menghitung. Ya 6.000 sekian katanya. Berapa halaman? Tergantung cetakannya. Kalau cetakan Madinah 600. Cetakan Madinah pinten? 604 halaman nih. Betul salah. Nah, Quran yang diawali dengan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, inna hadzal Qur'an yakussu, menceritakan atau menjelaskan ala bani Israila aksaral ladihum fihi yakhtalifun, tentang banyak di dalam Al-Quran itu menceritakan, menjelaskan kisah Bani Israel, di mana mereka adalah orang-orang yang banyak berselisih. Nah, jadi umat Nabi Muhammad SAW ini supaya belajar atas kasus-kasus peristiwa yang sudah terjadi dari kalangan Bani Israel. Napa yang paling diingat dari kita tentang kisah Bani Israel napa? Fir'aun ya. Diselamatkan dari Fir'aun. Sesudah diselamatkan, ternyata mereka lupa diri. Kemudian mereka dilaknat, ada yang jadi kera, ada yang jadi babi, terus ada yang hanya berapa kilo, itu ditempuh selama 40 hari, hanya beberapa kilo, kemungkinannya 10-an kilo nggak nyampe. 10-an kilo itu ditempuh, yatihuna fil ardi arba'ina sanah, 40 tahun bingung muter kan. Terus ada didatangkan apa? Bencana-bencana dan sebagainya. Banyak kisah tentang Bani Israel. Karena mereka banyak berselisih. Terus bagaimana mereka mengejar Nabi Isa akan dibunuh. Itu juga Bani Israel. Wa innahu, dan sungguh Al-Quran itu lahu, dan sungguh
petunjuk. Kalau ada la pendek itu artinya sungguh benar-benar. Tapi kalau la niku artinya tidak. Makanya membacanya rada napa perhatian ya, fokus teng lahu dan. Kalau lahu dan berarti bukan petunjuk. Tapi kalau lahu dan itu sungguh petunjuk. Itu dalam ilmu napa? Tajwid ya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Wa rahmatul lil mu'minin, Al-Quran sebagai rahmat Allah itu sebagai sifat Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sebagai sifatnya adalah sebagai rahmat bagi umat manusia. Kenapa disebut sebagai rahmat? Diawali dengan apa Al-Quran ini? Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rahman Rahim itulah rahmat. Jadi Al-Quran itu dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah rahmat Allah. Seakan-akan aku memulai dengan nama Allah yang maha Rahman Rahim untuk mengambil rahmat melalui Al-Quran ini. Maka nanti di ayat yang lain, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepadamu Al-Quran, maka perhatikanlah agar mendapatkan rahmat. Jadi salah satu supaya kita mendapat rahmat adalah mendengarkan Al-Quran, apalagi membacanya. Lalu innal Qur'ana lahadil lil mu'minina ila thoriqir rasyad. Al-Quran itu ibaratnya rambu-rambu, atau kalau di jalan itu ada tanda ngeten iki merah terus seret niku napa? Ngeten merah terus putih tengah apa niku? Forbidden ya. Berarti nggak boleh. Nggak boleh. Stop. Kalau P disilang, nggak boleh parkir. Kemudian tanda, kalau di jalan itu ada tanda ngeten, berarti menanjak ngeten. Nah itu Al-Quran itu. Jadi orang hidup itu bagikan mengendarai kendaraan menuju sebuah perjalanan, menuju satu tujuan melalui perjalanan yang begitu jauh, di mana perjalanan itu belum pernah kita tempuh. Nah, kita belum pernah menempuh ya, baru mau menjalani. Belum pernah manusia hidup, mati kemudian hidup lagi. Satu perjalanan yang jauh untuk satu tujuan, kita tidak tahu jalan, maka di situ perlu petunjuk. Petunjuknya seperti itu. Ini yang nggak boleh. Nanti kalau lurus jatuh ke jurang. Ini ke kiri, jangan ke kanan. Ke kanan nyasar. Ini jalannya nanjak, berarti siap-siap tenaga. Giginya 2, 1, 2, 1. Ini turun, hati-hati. Remnya harus dikuatin. Itu kan rambu-rambu. Nah Al-Quran itu seperti itu. Gambaran ini begini rambu-rambu niku. Tanpa rambu-rambu sudah pasti manusia itu bakal tersesat. Tanpa Al-Quran manusia pasti tersesat. Buktinya apa? Buktinya ketika Al-Quran belum diturunkan, banyak dari kalangan orang-orang Arab waktu itu, mereka dulunya adalah umat yang bertauhid. Ketika Nabi Ibrahim berserta putranya yaitu Ismail alaihissalam itu membuka Makkah dan hidup di sana, membangun sebuah masyarakat bertauhid. Masyarakat sesudahnya yaitu suku Jurhum namanya, mereka adalah orang-orang yang bertauhid awalnya. Karena tidak diturunkan Nabi antara Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW di dataran di daerah Arab. Kalau di Palestina kan ada ya Bani Israel. Maka terjadi kesesatan. Mereka beribadah awalnya tawaf itu ya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka menggunakan pikiran sendiri, tawafnya dengan cara telanjang di Ka'bah. Jadi tawaf sudah ada. Sa'inya juga sama, telanjang, lari-lari. Pikirannya apa?
zaman dulu ketika Siti Hajar, ketika Nabi Ismail masih bayi, itu belum ada peradaban, belum ada pakaian dan sebagainya, belum ada manusia. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw yatabara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Safa Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Maka siapa yang tawaf atau sa'i tidak berdosa. Karena waktu itu para sahabat Nabi takut seperti orang jahili terlebih terdahulu. Mereka melakukan sa'i tawaf dengan cara seperti itu. Jadi sebelum ada sa'i tawaf yang disempurnakan, sudah dilakukan oleh orang-orang jahili dulu. Nah itu karena pakai akal, tersesat. Kemudian mereka menyembelih kurban juga sama. Cara menyembelihnya dipilih. Ada unta yang disebut natihah. Natihah itu unta yang jantan yang sudah menghamili sudah menghamili betina dan sudah punya anak 4 katanya. Jadi memang dipilih natihatu, kemudian mauqudah, kemudian mutaraddiyah dan sebagainya. Jadi ada unta-unta yang memang ini ada unta yang belum pernah digunakan untuk ya unta nikah ya, buatan pas ini unta nikah. Ya itu ngawini. Tidak dipakai ngawini dan sebagainya. Nah itu mereka gunakan cari unta seperti itu untuk pengorbanan kepada Tuhan mereka. Kambing-kambing dibawa dipotong telinganya, darahnya dioleskan di Ka'bah. Kenapa? Mereka punya keyakinan Tuhan itu perlu darah. Jadi darah inilah yang akan sampai kepada Tuhan. Lalu mereka bingung, Tuhan kita tuh mana? Mereka tahu ketika ditanya, Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Hanya saja Allah itu bagaimana bagi mereka sulit untuk menjelaskan. Akhirnya mereka buatlah gambaran Allah itu dengan cara membuat patung supaya lebih mudah. Disebutlah patung Lata. Lata itu alat Allah. Ada patung Uzza itu Al-Aziz yang perkasa. Ada patung Manat itu Al-Manan yang ngasih rezeki, anugerah. Jadi ada 3 patung besar, Lata, Uzza, Manat. Lata ini Tuhan yang besar, Manat itu yang pemberi rezeki, kemudian Uzza itu yang maha perkasa. Dibuatlah patung besar itu. Nah dengan gambaran patung itu mereka mudah untuk mengekspresikan pengabdian. Mereka sujud di hadapan patung itu, kemudian menaruh sesajen, menempelkan darah-darah di situ. Ini perwujudan bagaimana beribadahnya menggunakan akal pikir. Nah itu kenapa? Karena mereka belum menerima wahyu, tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab yang sampai di Mekah. Injil di Palestina, tidak ada di Mekah. Jadi mereka benar-benar tersesat jalan. Bahkan mereka punya keyakinan anak perempuan itu bikin sial. Jadi kalau melahirkan perempuan, buru-buru sebelum ketahuan tetangga itu dikubur dulu. Lahir perempuan, kubur dulu, kecuali bangsawan, kecuali bangsawan Arab. Kalau orang biasa itu udah ketahuan, nggak sampai ketahuan, kubur dulu. Sehingga bagi mereka laki-laki adalah manusia yang sempurna, perempuan itu adalah penghambat kehidupan gitu. Padahal mereka lahir dari perempuan. Maka Islam datang memberi gambaran. Sampai Nabi ditanya, siapa yang pertama harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Dimuliakan wanita. Ketika datang Al-Quran dijelaskan, kita tanpa ada wanita tidak akan lahir. Dan bakti kepada orang tua yang pertama adalah kepada ibu dan ibu. Nah, Islam mengangkat derajat perempuan melalui apa? Al-Quran. Dijelaskan betul itu. Dulu juga ada perbudakan, bahkan manusia itu diperjualbelikan itu. Jadi seperti hewan yang dijualbelikan, dan itu dilihat kekuatannya. Tugas budak itu
itu multifungsi lah pokoknya, bisa dipakai apa saja gitu. Maka disebut dengan malakat aimanukum, bahkan halal di kalau budak perempuan halal bagi majikan laki-lakinya, dan kalau budak perempuan laki-laki halal bagi. Kemudian budak ini dia bukan hanya membantu urusan rumah tangga, dia membawa beban barang. Jadi seperti kuda nih, membawa beban barang dia harus kuat. Maka budak itu harus badannya kuat-kuat. Rata-rata budak ini berasal dari Ethiopia, Habasyah, yang hitam-hitam gede-gede gitu. Nah, itu yang kuat-kuat, dan itu dijual sesuai dengan kekuatannya. Kalau sudah mulai mulai tua, mulai itu diafkir itu, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Jadi kalau sudah mulai afkir kan nggak berguna kan bagi mereka, karena hanya dicari tenaganya. Nah, Islam membebaskan perbudakan. Salah satu yang dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Ternyata ketika beliau dibebaskan, beliau punya potensi yang sangat besar. Meskipun dari kalangan budak, bebas, beliau muadzin Nabi, beliau menyeru adzan, dan adzannya itu khas serta bisa menggetarkan masyarakat pada waktu itu. Kalau sudah adzan bisa semuanya bangkit, bangun dan ke masjid itu. Ternyata, nah di sini Allah kemudian turunkan ayat, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian itu bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena ini majikan ataupun budak, bukan karena bangsawan atau bukan bangsawan, Arab bukan Arab, keturunan ini atau bukan keturunan itu, tapi yang paling mulia adalah orang yang atqakum, yang bertakwa, taat. Hamba sahaya kalau taat kepada Allah, dia memiliki derajat tinggi dibandingkan bangsawan yang tidak takwa. Maka Bilal bin Rabah dia menjadi sahabat yang istimewa dibandingkan dengan Abu Sufyan pada waktu itu. Abu Sufyan telat masuk Islamnya pada waktu Fathu Makkah. Maka Abu Sufyan pun akhirnya juga hormat kepada Bilal bin Rabah. Padahal Abu Sufyan ketika Bilal bin Rabah itu masih menjadi budak, dia adalah sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Dan di Arab itu antara budak dengan ini benar-benar ya antara sendal dengan kepala. Kita bayangkan sendal dengan kepala, nggak pernah menyentuh ya. Coba kepala kita nyentuh sendal, diangkat saja sudah nggak sopan katanya. Sendal sejajar dengan kepala saja tidak sopan gitu. Nah seperti itu antara budak dengan tuanya itu udah seperti sendal dengan kepala, benar-benar dia dijauhi. Nah ketika Islam datang, Al-Quran datang menjelaskan, membebaskan tentang perbudakan, manusia unggul karena takwanya mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu diantara rahmat Allah, manusia diberikan rahmat, diberikan kasih sayang. Nah sekarang apa itu rahmat? Napa rahmat menika? Al-Quran sebagai rahmat. Nah sekarang rahmat niku napa? Kasih sayang. Atau apa lagi niku? Rahmat itu ngeten. Orang yang sudah divonis hukuman mati ya, tapi dia bisa dibebaskan oleh rekomendasi dari presiden. Ini kenapa sih? Grasi. Nah itu grasi itu. Dapat grasi berarti dapat rahmat. Harusnya dia dihukum mati tapi dapat grasi ini. Jadi sesuatu yang harusnya dia A, dia menjadi B begitu. Manusia tidak akan bisa membeli surga. Surga itu sulas napa nih? Langit dan bumi. Arduhas samawat wal ard. Langit dan seluas langit dan bumi nih. Surga, langit dan bumi. Dibayangkan coba. Mboten dibayang dihitung. Langit dan bumi. Bumi itu mriki nambangan bumi ya. Watu Kelir, Soekarjo, Amerika. Nah niku bumi itu luas niku. Mriki sak tumbak pinten tanah mriku?
Dan Pak Haji benar pinter nih. Sak tumbak. Tumbak harganya. Iya siapa tahu on pinter nih. 600 700. Satu nambangan pinter patok kira-kira kalau ini. Kata patok nggih. Kata patok. Nah, 600 juta. Sekarang satu nambangan misalkan pinten 1000 patok ngoten iki. Berarti pinten niku? 1000 kali 7 triliun ya. 7 triliun. Kira-kira panjenengan saged beli niki 7 triliun niki. Mboten. Surga kalih nambangan luas mana? Nambangan. Nah, dari lahir sampai sepuh sampai pensiun bisa nggak ngumpulkan 7 triliun itu? Enten mboten niku. Lah ini yang kita beli surga nih kata Allah seluas langit dan bumi, bukan hanya senambangan, bukan hanya seSukoharjo, bukan hanya se-Jawa Tengah, bukan hanya se-Indonesia, tapi sedunia. Jadi di surga nanti itu enggak padat kayak di bumi katanya. Makanya mau apa saja leluasa kan. Isinya hanya orang ahli surga, kemudian bidadari, bidadara, terus sungai-sungai tajri min tahtil anhar, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman penuh dengan keindahan. Pokoknya benar-benar dispesialkan, tidak ada lagung, tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ada pertengkaran karena masing-masing sibuk dengan kenikmatannya. Jadi kan berarti jauh, tidak mendengar suara bising, tidak mendengar keributan, berarti kan jauh gitu. Satu orang satu patok lah ngaten niku. Lebih ya. Karena Masya Allah digambarkan dalam Masyahirul Qiyamah itu. Nah, coba amal kita dari sejak lahir sampai sekarang sampai sepuh, bisa nggak mengumpulkan amal yang senilai seperti itu? Bisa membeli surga? Mboten. Maka sampai Nabi SAW ngendika bahwa seseorang tidak bisa masuk surga hanya karena amalnya. Tidak cukup kata Nabi. Lalu apa yang bisa membawa kita masuk surga? Kata Nabi SAW, rahmat Allah. Dan Nabi itu amalannya luar biasa. Kurban saja 100 unta. 100 unta loh ini kurbannya. Pun jenengan hitung pinten kula. Sedekahnya itu hasil perang atau ghanimah itu luar biasa. Dan Nabi itu ngopeni, kalau sekarang itu ya napa niku panti asuhan lah. Niku panti miskin, yaitu Ahlus Sufah di Madinah, itu diopeni oleh Nabi. Ya makannya, ya segala sesuatunya itu ditanggung oleh Nabi. Nah, Nabi itu kalau sholat itu sampai bengkak kakinya. Sampai sholat taraweh kan Nabi hanya 3 malam ya. Nabi tidak tega kepada sahabatnya karena Ibnu Mas'ud meriwayatkan ketika kami makmum bersama Nabi, nah ketika membaca akhir la yukallifu nafsan illa wus'aha sampai terakhir itu qaumal kafirin, Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain itu sudah siap-siap mau ruku. Ternyata Nabi melanjutkan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, meneruskan di surah Ali Imran. Selesai surah Ali Imran, para sahabat mulai lagi mau siap-siap lanjut lagi surah An-Nisa. 3 surah itu kan sudah hampir 4 juz nih lebih. 4 juz lebih. Jadi kalau dihitung jam 8 sampai jam 3 malam itu salat malam Nabi. Sampai kakinya bengkak nih. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, sudah pulang, enggak usah memberatkan. Hanya 3 malam. Nah, itu saja tidak cukup. Nabi kalau tahajud, kalau enggak tahajud diganti siang hari. 12 rakaat. 12 rakaat Nabi kalau siang hari. Belum lagi duhanya, belum lagi amal yang lain. Maka para sahabat tadi yang dibilang bahwa seseorang masuk surga bukan karena amalnya, dia berkata, "Hatta anta ya Rasul?"
Sampai engkau wahai Rasul masuk surganya karena rahmat Allah? Na'am, bala, kata Nabi. Illa ayyataghammadanillahu birahmatih. Ya betul, aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmat Allah itu. Karena memang gak cukup amal kita untuk membeli surga. Lalu terus amal kita itu untuk apa sekarang? Kita beramal untuk apa? Padahal surga bukan karena amal. Untuk apa kira-kira ini? Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, surah Al-A'raf ayat 96 atau 156 nih, 7. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat kepada orang yang melakukan amal soleh. Maka kenapa kita terus beramal soleh? Supaya apa? Mantes-manteskan kita untuk mendapatkan rahmat nih. Bukan untuk masuk surga, nggak cukup nih. Belum lagi masa remaja kita dulu nggih. Kadang salatnya nggih banyak bolong ngaten nggih. Banyak bolong. Terus masa aktif kerja nggih, kadang-kadang salatnya nggih mboten tepat waktu, kadang-kadang nggih niku. Belum lagi kesibukan yang lainnya, sehingga untuk beramal, untuk ibadah itu juga belum maksimal. Nah, untuk mengandalkan amal kita tidak akan cukup untuk memberi surga. Maka kita perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, ibtigha wajhillah, kita mencari wajah Allah, cari muka, supaya Allah melihat kita. Melihat di sini maksudnya memprioritaskan, supaya kita termasuk orang-orang yang diprioritaskan katanya. Dengan apa? Melakukan amalan-amalan itu. Jadi amalan soleh itu supaya kita mendapat kasih sayang Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, ya sudah. Nah, ibaratnya kita berada di kerumunan orang ratusan orang atau ribuan orang. Kemudian di situ ada panggung. Nah, panggung ini mau membagikan hadiah ataupun akan nunjuk, atau ada kuis atau door prize lah nggak tadi. Nah, dia akan melihat siapa yang mau dikasih. Kira-kira supaya kita terlihat dan ditunjuk, apa yang kita lakukan? Napa menengnya termawan? Pasti akan melakukan sesuatu supaya kita terlihat, supaya orang yang kita harapkan untuk memberikan kita itu kita terlihat olehnya dan menjadi pusat perhatian. Nah, inilah hamba ketika kita banyak beramal itu sebetulnya ibtigha wajhillah. Maka ayat itu mencari wajah Allah. Di Al-Quran itu sering menggunakan ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah. Maksudnya apa? Supaya wajah Allah itu ke kita, kata niku. Bahasanya pripun niku. Jadi supaya kita itu gerakan kita, amalan kita itu melahirkan atau menyebabkan rahmat Allah datang kepada kita. Nah, disitulah perlunya kita berbanyak apa? Amal soleh menikah. Nah, itulah rahmat Allah. Qaribum minal muhsinin, sungguh dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik saja itu baru disebut di situ qarib, dekat. Bagaimana orang yang tidak berbuat baik, tidak beramal soleh? Yang enggak bakal apa? Germeneng ngeten niku di tengah ini, ya enggak akan kelewat gitu. Maka amal soleh saja belum tentu menyebabkan orang mendapatkan rahmat, tetapi setidaknya orang beramal soleh berpotensi mendapatkan rahmat Allah menikah. Namanya nyari muka kepada Allah ya. Ya, kita harus terus mencari perhatian Allah supaya kita benar-benar diperhatiin lah gitu. Lalu apa saja jenis rahmat Allah menikah?
Banyak jenis rahmat Allah itu. Di antara jenis rahmat Allah yang paling istimewa adalah dihapuskannya dosa. Yukaffir anhu sayyi'at. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Itu paling besar. Jadi kalau sudah dihapus, catatan hitamnya hilang, catatan merahnya hilang, dan diganti oleh Allah amalan yang buruk, kemudian seseorang bertobat menjadi amalan baik. Maka orang mu'alaf, orang bertobat, mereka mendapat rahmat Allah. Apa rahmat Allahnya? Dia diberi petunjuk, setelah itu dia bertobat, semua dosa-dosanya hilang. Nah itu rahmat Allah. Dan dikasih modal pahala. Itu. Makanya sungguh orang yang meninggal sebelum datangnya sakaratul maut, dia bertobat, maka dosanya hilang semuanya, dihapuskan. Bahkan dia dikasih modal amal, pahala. Pahala dari mana? Dari keinginan dia untuk bertobat, dari keinginan dia untuk mohon ampun, dari keinginan untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski seseorang itu dosanya begitu besar, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berbuat buruk atau berbuat zalim terhadap diri sendiri, jangan putus asa. Kenapa jangan putus asa? Karena rahmat Allah itu qaribu minal muhsinin, sangat dekat kepada orang-orang yang innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa hamba. Segala dosa, jami'an di situ menunjukkan semua. Apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 53 nih. Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melampaui batas itu pripun? Melampaui batas itu ngeten. Kemampuan kita itu sebetulnya sudah segitu, tapi kita memaksakan lebih sehingga kita melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh, seseorang yang sebetulnya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mampunya itu ya baru bisa beli sepeda motor misalkan katakan. Memang dia baru dapat ya segitu rezekinya, rutinnya segitu, maksimal ya segitu. Bisanya itu pun nyicil kan katanya. Mampunya baru segitu. Tapi dia punya keinginan lebih, pengen punya mobil karena sering lihat HP dan ini Pajero katanya. Pajero Sport lah gitu. Ya, harganya pintar itu sampai 400, 500, ada yang sampai 700 gitu. Anggap 500, padahal dia mampunya itu baru beli motor, itu pun dicicil, dan itu pun ya motor biasa lah ngeten. Tapi karena keinginan yang besar sehingga dia melakukan berbagai cara supaya tercapai. Pengen cepet. Kalau nunggu lama nabung ya pinten tahun. Wes ben cepet iki ada game online apa? Judi online sudah. Jual sawah buat napa? Judi online biar dapat. Akhirnya bangkrut. Akhirnya dia menjadi orang yang menderita dan stres. Nah ini namanya melampaui batas, tidak mengukur diri. Maka disebut ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang tidak mengukur diri, atau dia merampok, atau dia mencuri dan sebagainya untuk mencapai keinginannya. Ini termasuk asrafu ala anfusihim. Orang seperti ini
masih dibuka pintu-pintu tobat oleh Allah SWT. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Nggak usah pesimis, nggak usah putus asa. La taqnatu, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ayo, datanglah kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Pasti Allah akan hapus itu dosa semuanya. Kesalahan yang sebesar gunung Allah pasti hapus. Nah, ini kan membuat kita optimis. Nah, inilah rahmat Allah. Al-Quran sebagai rahmat Allah. Umat terdahulu enggak. Kalau umat terdahulu melakukan kesalahan langsung datang siksa. Zaman Nabi Lut langsung zaman Nabi Soleh hanya gara-gara nyembelih unta langsung disiksa 7 hari 7 malam. Kemudian ada suara langsung disiksa di dunia. Umat Nabi Muhammad SAW tidak. Sebesar apapun dosa akan diampuni oleh Allah. Ini dijelaskan dalam hadis juga, hadis Tirmizi. Qala Allah, ya ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghufirtu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dunubuka ananas sama. Wahai hambaku, Rasul SAW meriwayatkan hadis qudsi, wahai hambaku yang banyak dosa, jika engkau memintaku, mengharapku supaya diampuni, ghafartu, aku ampuni dosa-dosamu. La ubali, aku tidak peduli wahai manusia, sekiranya balagot dunubuka, sekiranya dosamu itu setinggi langit, ananas sama, setinggi langit. Dibandingkan judi online enggak seberapa. Setinggi langit itu berarti sudah kayak Fir'aun lah katanya. Udah. Summastaghfartani ghafartu. Kamu datang kepadaku minta ampun, bersimpuh sujud benar-benar minta ampun kepada Allah. La ubali ibna Adam, pasti aku ampuni dan aku tidak peduli. Innaka law ataitani biqrabil ardi, sampai pun kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosanya. Jadi setinggi langit sepenuh bumi. Summa laqaitani, kemudian kau datang kepadaku, syaratnya satu, la tusyriku bi syai'a, asal jangan mensekutukan aku. Syaratnya cuma satu, datang kepada Allah minta ampun, tidak menyentuhkan Allah, habis itu dosa. Yang terlilit apa tadi niku, yang jatuh datang kepada Allah, kemudian mohon benar-benar ampunan kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik, selesai niku dosa. Lalu disebutkan dalam surah Nuh, juz 29 niku disebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, disebutkan di situ minta ampunlah kepada Allah. Niscaya yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan datangkan anugerah dari langit berupa air hujan, berupa air hujan, berupa rezeki yang banyak, berupa anak-anak. Maaf, ini kalau slide kajian rahmat ini. Yumditkum bi amwalin wa banin. Bahkan di sini diberikan anak-anak yang banyak. Yumditkum bi amwalin wa banin itu. Amwalin, harta yang tidak ada putusnya. Nah, jadi dengan istighfar, minta ampun, dosa hilang, kemudian dikasih modal pahala, kemudian dikasih apa? Rezeki. Yang tadi hidupnya sudah pailit nih, sudah benar-benar jatuh, dia datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan dia datang kepada dengan cara-cara yang ini. Dia datang kepada Allah sungguh-sungguh, bangun malam, kemudian sholat, dia istighfar, mohon ampun, terus dia lakukan seperti itu. Pasti Allah akan
ampuni. Setelah diampuni, dihapus dosanya. Setelah dihapus dosanya, yumditkum bi amwalim wa banin. Allah pasti akan berikan ganti dari kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh dosa yang dia lakukan sebelum dia bertobat nih. Itu di surah Nuh ayat berapa nih? Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hidup ini kita tidak bisa pasti mengetahui halangan rintangan di depan, karena kita menuju sebuah perjalanan yang jauh, jalan belum pernah kita lalui. Maka kita perlu apa? Rambu-rambu, perlu penerang, perlu guide, perlu cahaya. Semua itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itulah cahaya, rambu-rambu, penerang. Bukan hanya itu, Al-Quran juga memberitakan tentang rahmat Allah. Kalau kita banyak dosa sebesar apapun, kemudian kita datang kepada Allah dengan meminta ampun dengan sungguh-sungguh dan tidak mensekutukan syaratnya, minta ampun tidak mensekutukan Allah, pasti Allah ampuni dosa. Yaghfirud dzunuba jami'an, diampuni semua dosa. Dunub di sini para mufassir menjelaskan apapun dosanya. Setelah diampuni, dikasih bonus apa? Yursilis sama alaikum midrara, air dari langit sebagai rezeki. Kemudian yumditkum bi amwal, harta-harta benda dicukupi, bahkan banin, anak keturunannya. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diuji, kemudian beliau bertobat atas beberapa kesalahannya, diganti hartanya menjadi lebih dibandingkan sebelum beliau diuji itu. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang orang yang mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik setelah bertobat. Nah, setelah bertobat istiqomah. Jadi nggak balik lagi, istiqomah. Katen, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menginspirasi kita ya, bahwa ternyata dalam hidup ini kita sangat perlu Al-Quran. Tanpa Al-Quran bingung. Nah, dan yang kedua, kita harus raih rahmat Allah dengan cara apa? Terus beramal soleh, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita betul, supaya kita benar-benar menonjol di antara yang lain. Dengan menonjol ini kan langsung seperti di kelas ya, di sekolah niku, kalau ada anak yang menonjol kan akan kita tunjuk kan gitu. Kalau yang diem aja, misalkan kita mau ngutus untuk lomba atau apa, ini ada 5 orang yang harus kita utus, kan kita pasti akan ada siswa yang menunjukkan prestasinya, menunjukkan kualitasnya dengan cara mencari muka. Nah, seperti itu. Nah, begitulah kita dengan Allah. Kita tunjukkan kepada Allah dengan amalan-amalan yang Allah sukai. Setelah disukai, pasti Allah akan kasih rahmat, kasih hadiah, kasih jalan, kasih segala sesuatu. Kuncinya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat dan Allah SWT limpahkan rahmat keberkahan kepada kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.